Jadi maknanya CTC sudah merentasi daripada manusia kepada hewan juga. Dan mungkin kita boleh cuba nanti Pak kepada pokok. Apa itu? Pokok yang tidak mau berbuah kita tepuk. Mungkin. Pohon. Mungkin bisa dicoba. Mungkin kita coba, belum coba. Ya, maybe, why not? Terus international seminar. 4 negara, Malaysia, Indonesia, Singapura dan juga Brunei. Wah. Capital Sepenting Wani. Wow. Selalu. Gimana? Kita ini sekarang sedang beruntung besar. Istimewa. Lengkap ya istimewanya ya. Iya, pakai telur ya. Full daging ya. Full daging. Kenapa? Ini istimewa Sobat Kendel karena tamu kita sekarang bukan dari Indonesia. Kita panggil jauh-jauh dari Malaysia. Wah. Ada 2 orang trainer top di Malaysia yang kita undang untuk kolaborasi Cakdel Podcast ya. Yes. Moga-moga bisa menginspirasi kita semua. Iya. Khususnya para Sobat Kendel dan juga para narasumber yang sudah pernah duduk di sini. Iya, nantinya kan kita gabung kan di ini. Beliau adalah para trainer top dari Malaysia. Trainer apa nih Pak dia Pak? Trainer apa Pak? Sebetulnya trainer semua ya, tapi especially hari ini kita diskusi tentang kreatif trauma cleansing. Kreatif Pak Ganda, karena beliau adalah ketua ICPA Malaysia. Wow. Ya, namanya Pak Khairil Anwar Darus. Wah. Sering dipanggil Pak K atau Mr. K. Mr. K ya. Sama Pak Afnan Abdul Fatah. Afnan. Kita langsung panggil saja mereka berdua ya. Ya, Mr. K. Mr. K dan Mr. Afnan Abdul Fatah. Luar biasa. Alhamdulillah, syukur. Alhamdulillah. Yes. Apa kabar ini Pak? Alhamdulillah. Bapak apa kabar? Subhanallah. Allahu Akbar. Ya. Bagaimana Pak Ganda? Baik. Alhamdulillah. Pak, biasanya para tamu menyapa sahabat Kendel. Tapi kita pakai istilah bahasa Jawa. Sobat Kendel. Sobat Kendel. Kendel itu berani. Artinya berani. Ya, jadi sahabat berani. Sobat Kendel. Ya. Please, kita mulai. Say hello Pak. 1, 2, 3. Sobat Kendel. Ya, apa kabar semua sobat Kendel semua? Apa kabar? Alhamdulillah. Semuanya dalam keadaan luar biasa. Ya. Sobat Kendel, Pak Khairil Anwar ini adalah warga negara asli Malaysia. Iya. Bersama juga Pak Afnan Abdul Fatah. Ya. Yang baru turun dari bandara langsung ke sini. Wah, Kita sambut tadi dengan pelukan cipika-cipiki. Cipika-cipiki itu cium pipi kiri, cium pipi kanan, Pak. Cipika-cipiki. Iya. Cium pipi kanan, cium pipi kiri. Cipika-cipiki. Orang Indonesia sukanya Pak bikin singkatan. Cipika-cipiki. Mudah ya. Saking rindunya Pak Ganda, karena kita tidak pernah ketemu Pak Ganda. Iya, lewat Zoom terus. Ya. Padahal sampai beliau ini dilantik jadi ketua ICPA Indonesia CTC Practitioner Association Malaysia. Wah. Itu ya lewat Zoom juga. Akhirnya kesampaian ketemu ya. Alhamdulillah. Saya melihat beliau ini di di Zoom, di YouTube itu ya. Dia itu ganteng-ganteng ya. Iya. Ya, tapi Ternyata begitu dilihat lebih ganteng lagi. Waduh, aslinya ganteng maksimal ya Pak ya. Maksimal sekarang ya. Masya Allah. Masya Allah, luar biasa.
kami berdua pun melihat Pak Jumala, ia kan putihnya itu nampaknya seperti sudah berapa umurnya? Tapi sekali jumpa ganteng sekali. Itulah yang kami sarankan, Pak Jumala perlu hitamkan rambutnya. Begitu ya. Kelihatan lebih muda lagi. Katanya begini, nanti kalau istri marah saya yang bilang sama kita bisa jumpa, Bu. Biarlah Pak Jumala kelihatan lebih muda lagi. Hitamkan rambutnya. Tapi Pak Jumala ini sudah meninggalkan dunia hitam. Sudah pergi ke dunia putih pula. Iya. Masya Allah. Saya tadi di masjid jawab gini, Pak. Gimana? Oh jangan Pak, ini saya nunggu putih ini 30 tahun. Iya. Di sini gubernur kita, Pak Ganjar Pranowo, itu rambutnya persis sama saya. Gubernur, ya. Wah. Iya. Kepala Jawa Tengah. Provinsi. Sentralnya provinsi, kepala provinsi. Dan saya bangga, satu-satunya saya bisa sama dengan beliau adalah rambutnya. Luar biasa. Yang lain tidak. Pak Ganjar maaf Pak. Yang lain tidak ya, tapi rambut kita sama. Jadi saya harus ikuti juga karena ada sedikit saja. Tunggu sedikit masa lagi. Sedikit masa lagi. Jadi warna putih. Pak Keng. Iya. Apa yang terbayang dengan Kota Semarang? Kota Semarang ya. Bapak tapi nggak lewat kota kan? Lewat jalan tol ya? Tadi highway daripada bandara lalu sampai Simpang 5. Simpang 5. Sudah masuk kota. Sudah masuk kota. Ya. Dia langsung terus ke sini ya. Ada langsung terus ke sini. Iya. Saya melihat keindahan. Alhamdulillah. Melihat ketenangan. Terima kasih Pak. Dapat merasakan keseronokan seperti mau datang lagi ya. Seru. Benar seronok maksudnya. Seru. Seru. Ya, minta maaf. Semarang itu serono ya. Bahaya tuh. Iya, minta okay. Seru. No problem ya. Dia kena terjemah. Lain luput, lain ikannya, lain bahasa. Kita tahu juga kok ya. Serono itu seru Pak. Seru ya. Asik, seru, keren itu serono. Itu di Malaysia. Malaysia ya. Malaysia disebut seronok. Saya waktu di KL, ya. Itu di KL apa di Uptown 5 itu di mana? Uptown 5 di Petaling Jaya. Petaling Jaya, betul ya. Itu saya sholat di masjid di sana. Terus kemudian ada banner. Alright. Hadirilah, kira-kira begitulah ya. Hadirilah seminar apa begitu ya. Serono sekali. Hah? Di masjid serono. Iya. Tapi di Indonesia istilah seronoknya berbeda ya. Iya. Beda-beda. Ianya lebih pada yang negatif sedikit ya. Betul. Lebih nakal-nakal sikit. Iya. Itu yang bahayanya kita menyebut seronok. Tapi kita understand kok. Sangat paham ya. Sangat paham ya. Oh, beda negara ya beda bahasa. Sebetulnya nggak usah Indonesia Malaysia Pak Ganda. Iya. Jawa Tengah, Jawa Barat saja kan beda. Iya. Betul. Iya. Contohnya Pak. Contohnya begini, di Jawa Tengah itu atos keras. itu keras. Iya. Okay. Di Jawa Barat itu selesai. Oh gitu. Iya. Suatu yang baru juga untuk saya. Di Malaysia atos tuh jenama kereta. Langsung kereta. berbeda. Ya. Nama kereta. Jenama kereta Hyundai. Lepas itu atas. Oh sama. Juga. Mobil maksudnya. Nama mobil. Mobil. Lagi lucu, ada satu jenama kereta, jenama mobil Rondo. Rondo itu kalau diri janda. Ada satu Rondo. Jadi selalu dijadikan bahan jenaka. Kereta janda. Saya pada mulanya kenapa sebut janda? Rondo tu janda dalam bahasa Jawa. Oh begitu. Ya. Okay. Namun tidak popular di sini ya? Tidak ada. Dan mobil itu sekejap jadi Malaysia. Sebab dia Rondo. Jadi cepat hilang ya. Adik perempuan saya beli, saya kata
tukar segera. Karena namanya kurang sebelum enak. jadi. Aduh, luar biasa nih. Ya, terima kasih Pak Jumala, Pak Ganda, Pak Ganda Ya. atau tim Cah Kendal yang sudi bersama dengan kami. Oh, tentu. Iya. Ini special invitation, Pak. Wah, Spesial. sebab itu kami datang. Iya. Ini kerja sekali. Sebab itu kami datang. Ya. Ya. Oke, kita tanya saja Pak. Sebenarnya siapa sih Bilo ini di CTC itu siapa sih? Oh. Ya Pak Ganda ya. Iya. Pak K, boleh cerita. Jadi Cerita. bukan saya yang cerita. Biar Mr. Khairil Anwar ya. Saya biasa panggil akrab Mr. K atau Pak K. Pak K. Pak K. Siapa Pak K ini sebenarnya di CTC, di Creative Trauma Cleansing? Ya, terima kasih Pak. Ya, terima kasih Pak Jumala dan juga Pak Ganda ya. Saya di CTC sebenarnya adalah anak murid kepada Pak Jumala. Luar biasa. Ya. Aduh, kacau. Maksud saya itu, saya mau suruh bilang saya adalah ketua ICBA. Gitu loh, anak murid. Itu yang utama. Dan sama-sama menjadi trainer yang pertama di Malaysia bersama dengan Pak Afnan. Pak Afnan Abel Fatah ya. Ya benar. Dan setakat ini kami menggerakkan ICPA itu berdua. Saya sekiranya seperti dipanggil apa? Ketua. Ketua ya. Ini Secretary General. Ya. Secretary General. Iya betul. Dia punya shortnya apa? Sekjen. Sekjen ICBA Malaysia ya. Ya. Dan ya, Pak K dan Pak Afnan ini trainer pertama di Malaysia. Iya. Iya benar. The first trainer in Malaysia. Dan kami tak tahu siapa nombor 1, siapa nombor 2 lah. Jadi sama-sama. Macam kembar. Makanya trainer pertama itu siapa? 2. Trainer pertama kok 2 ya. The first trainer itu ada 2. Wes, luar Pak biasa. K dan Pak Afnan Abdul Fatah. Dan sampai sekarang masih belum. Sudah ada ya? Sudah. Yang dari Pak Muhsin ada trainer. Belum ada kan? Belum ada kan trainer yang berikutnya belum ada Pak. Oh belum lagi ya? Belum. Insyaallah. Singapura yang sudah ada. Singapura sudah ramai. Iya. Dan mudah-mudahan nanti kita ramaikan di Malaysia. Ya. Karena saya sangat-sangat jatuh hati dengan CTC ini. Alhamdulillah. Untuk makluman, saya ada memang mengenali dunia terapis sebelum daripada ini. Kami kenal dunia terapis ni merawat, membantu ramai orang ni adalah mula dengan yang dipanggil sebagai NLP, hipnoterapi. Dan apabila kami berdua ni mengenali CTC ni, sesuatu yang sangat menarik. Apa dia? Bila ada klien telefon dia kata ada masalah, saya boleh kata boleh saya rawat sekarang. Okay. Without any appointment. Without any appointment. Ya, tanpa janjian. Jadi langsung saya rawat sekarang, to the point, right now. Iya benar. Benar Pak. Sebab lagi-lagi yang paling seronoknya CTC ni wajib dan wajar untuk jadi trainer staff. Sebab boleh bila kadang-kadang saya mau drive mobil, lepas tu dapat WhatsApp, dan bila dapat WhatsApp dia kata ada masalah, saya kata boleh saya call dan saya terus tanya apa isu dia, dan saya kata boleh saya rawat sekarang sambil bawa kereta, bawa mobil, bisa merawat. Dan yang paling penting masyur. Sampai bawa. Itu dipanggil masyuk. Istilah di Malaysia ini panggil masyuk, maknanya banyak ya duit yang masuk. Alhamdulillah. Cuan ya. Cuan. Walaupun sambil dan sesuatu yang sangat menarik ya, nanti Pak Afnan kena berkongsi juga kan.
Pernah sekali saya sedang buat gardener. Maksudnya tengah potong-potong pokok bunga. Itu di taman rumah saya sikit lah kan. Siapa yang buat garden? Siapa? Saya. Oke. Saya jadi sambil tuh boleh merawat. Sambil gardening itu boleh merawat klien. Iya. Masya Allah. Pakai nih. Dan itulah penangan yang dipanggil CTC. Kreatif Trauma Cleansing. Siapa foundernya? Karena itu saya kena sebut siapa saya dan siapa Pak Afnan, anak murid Pak Juala. Beliau ini juga trainer, Pak. Galang dia. Dan tahukah istimewanya beliau ini ada? Beliau adalah the first class TOT. Luar biasa. Semasa itu berapa ramai? Berapa ramai yang first class untuk TOT? Berapa? 6 orang ya? 6 orang waktu itu ya. 6 orang. Tahun berapa Pak? Tahun 2014 kan? Iya. Asik. Dan itu waktu pertama Pak Jumbala. Pertama kali Pak. Ini. Dan jadi istilahnya Pak Jumbala tuh praktekkan ini. Masih trial and error. Trial and error bener. Dia sudah jadi trial and adjust. Bukan error lagi dah, adjust. Trial and adjust, benar. Iya. Dulu belum ada yang ini. Belum, masih ini. Masih ini. Ya. Masih. Teringat pula cerita kita bagaimana untuk kita minta buat program TTT. Ya Pak Jumala, asalnya mula kita janji sebelum Idul Fitri. Ya. Kemudian selepas Idul Fitri. Ya. Kemudian diuji pula dengan pandemik. Tidak bisa untuk lintas bangsa. Kemudian tanya Pak Jumala, bagaimana Pak Jumala? Kami ingin disertifikat. Kemudian ketika itu Pak Jumala memikirkan, okey, langsung saja kita buat melalui online. Dan itu memang spesial Pak. Dia berdua, saya sampai hari ini belum pernah membuat kelas training of the trainer itu online. Baru ini ya? Baru ini. Dan saya berikan syarat sangat berat dan beliau mau. Cak kendel. Sobat kendel. Dia mau. Saya sangat senang sekali karena beliau itu saya berikan syarat berat kok mau. Apa itu Pak waktu syarat? Dia harus mengajarkan CTC di sebuah seminar. Benar. Dan seminarnya harus di-store ke saya videonya. Dan waktu itu Bu Sofi ya buat kelas ya. Iya benar. Terus international seminar. 4 negara, Malaysia, Indonesia, Singapura dan juga Brunei. Wah. Alhamdulillah rezeki Allah bagi. Masya Allah. Mempermudah bro. Iya. Karena online ya. Nah, kalau offline ya enggak, kan saya sendiri yang handle kan. Benar. Luar biasa. Ini Cak Kendel baru tahu foundernya CTC. CTC itu apa sih? Singkatannya apa? Apa sih CTC itu? Jelaskan dulu. CTC itu kan kreatif trauma cleansing. Ya. Itu kan. Dan setiap orang perlu untuk mempelajari dan menguasainya. Emang apa istimewanya CTC? Emang apa istimewanya? Bapak tanya apa saja. Ya. Jawabannya memang wow. Wow ya. Terkini Pak, saya merawat seorang yang sedang buat S3. Menyiapkan S3. Ya, S3 itu Doktorat. Doktorat. Dan dia seperti kata, okeylah mau berhenti di tengah jalan dan sanggup untuk bayar balik. Dia punya biaya yang telah dibayar oleh pemerintah. Hampir-hampir 1 million 1 juta ringgit kira-kira 3 miliar. Ya 3 miliar Indonesia. Dia sanggup membayar. Dia kata sebab saya kata okey, apa yang mendorong untuk berhenti? Itu ayat daripada founder. Saya follow. Ayat itu Pak Jumala yang bagi tahu. Okey, bila ada isu macam tu, soalannya hanya 2. Oh iya. Dalam CTC hanya 2 saja. Apa yang mendorong dengan apa yang menghalang. Yes. Sudah. Sangat mudah. Saya pegang itu saja. Apa yang mendorong, apa yang menghalang, tapi kena yang disesuaikan Pak ya.
Jadi saya kata apa yang mendorong untuk berhenti daripada S3 ini? Betul. Dia kata satu, dia tidak boleh fokus. Yang kedua, dia ada migraine. Oke. Saya kata tidak boleh fokus itu tidak bisa fokus. Tidak bisa fokus. Iya. Gitu. Terus yang kedua adalah migraine ya. Migraine. Ya, Jadi saya kata antara dua ni mana yang lebih utama? Dia kata sebab migraine dia tidak boleh fokus. Ketika dia migraine, dia tidak bisa fokus. Ya. Jadi yang mana satu dulu saya kata. Sebab clean language kan. Kita kena tanya jawapan tu biar daripada dia. Dan pada masa tersebut dia kata kita buat migraine dulu. Migraine dulu. Benar. Dirawat migraine dulu. Dirawat migraine. Dan dia letakkan pada masa itu dia punya skala 7. 7. Wow. Migraine 7 skalanya. Ya benar. Dan Pak, yang paling best adalah pada dia masuk dekat 3 ke macam tu, dia kata minta izin, dia mau pergi muntah dulu. Muntah apa yang dilakukan? Ditepuk-tepuk juga gini ya? Dia tepuk sendiri, dia tepuk sendiri. Pasal dia tepuk sendiri ya? Dia pakai Zoom saja. Saya sebab tu bila berkenalan dengan CTC tidak perlu appointment, tidak perlu ada tempat, saya boleh merawat anytime. Kapan-kapan saja. Kapan-kapan saja. Wah, ini siapa founder? Pak Ini kalau kita mau istilahkan Pak Ganda, ini adalah genius daripada Semarang. Genius. Ya, memang genius. Top sangat. Luar biasa. Jika tadi Pak K menceritakan tentang clean language perlu dibicara dengan kliennya, saya punya kasus pula adalah seekor anak kucing. Anak kucing yang mana saya jumpa ketika satu pagi saya pergi jogging. Kemudian kebetulan pada malamnya sebelum itu hujan agak lebat dan saya terjumpa anak kucing tersebut di dalam longkang keseekuan, saya tak tahu sendirian. Ya. Di dalam longkang apa longkang? Longkang ada drain. Itu tempat saluran air. Saluran air. Saluran depan rumah. Selokan. Got ya. Oke. Dan saya mengambilnya, membawa pulang. Dan ketika mana pintu hadapan rumah dibuka dan kedengaran bunyi mobil, kucing tersebut akan ketakutan ya. Jadi saya fikir kerana kucing itu adalah kucing betina dan naluri sebagai seekor haiwan, dia ingin selamat dan dia ingin bersosialisasi, ingin mengawan gitu ya. Dan saya mikirkan perlu dirawat. Langsung saya terfikirkan tentang CTC. Dan saya telah gunakan kaedah rawatan itu adalah sebahagian daripada praktisi saya ketika saya membuat TOT saya. Jadi dia itu prakteknya itu adalah ilmu ini tadi pada saat TOT. Ya toh? Ya benar. Jadi saya ngambil kucing tersebut, saya ditepuknya di pantatnya, tepuknya di pantatnya. Saya letaknya di atas dada. Dipegang begini. Terus ditaruh pantatnya. Katakan ini seekor kucing. Langsung saya tepuk di pantatnya. Bagaimana untuk saya stimuluskan rasa emotionnya? Saya pergi bawa kucing tersebut ke pintu. Kemudian saya buka pintu. Dia takut. Dia ketakutan. Ketika itu langsung saya terus tepuk di pantatnya. Ya, tepat sekali. Absolutely right. Tepuk hingga dia merasa tenang, merasa nyaman, merasa aman. Kemudian saya pergi lagi. Kira-kira saya lakukan dalam 3 kali. 3 kali. Pergi lagi, terus dibuka pintu lagi. Terus dibuka lagi. Dia masih takut. Langsung saya tepuk. Setelah 3 kali, sekarang jika dalam istilah betul Malaysia, pantang dibuka pintu, langsung terus keluar. Dan sudah melahirkan kira-kira 6 ekor anak. Sekarang. Kerana berani untuk keluar. Pada asalnya dia takut untuk keluar. Jadi kalau manusia cah kendal itu jadi sudah kucing kendal. Bukan saja pada cah kendal, kucing juga boleh jadi kendal. Jadi kalau manusia cah, kalau kucing cing lah. Kucing kendal. Jadi
Maknanya CTC sudah merentasi daripada manusia kepada hewan. Dan mungkin kita boleh cuba nanti Pak kepada pokok. Apa itu? Pokok yang tidak mau berbuah kita tepuk. Mungkin. Pohon. Mungkin bisa dicuba. Mungkin kita cuba, belum cuba. Ya maybe, why not? Tinggal coba aja. Siapa tahu ya. Iya. Kena pohon-pohon semua juga bisa mendengar apa yang kita bicarakan. Iya, setuju. Dan selama ni kita pakai kata-kata yang positif apa semua, tapi apa kata kalau kita tepuk? Tapi nak tepuk tu di bahagian mana Pak? Di bahagian ini bunga, ada di sini ataupun di tanah. Itu perlu dibuat lagi satu kajian lagi ya. Boleh cuba. Kalau dicoba nih. Apa dicoba pertama kali di Malaysia aja ya? Dia kan gardener ya, suka gardening kan? Saya ibu mertua saya yang suka gardening. Jadi bila dia pulang ke kampung, jadi saya lah yang tolong siram apa. Saya istri saya suka. Wah. Nanti biar istri saya ajari. Iya. Dan kita tengok macam mana dia berjalan perubahan baru. Dites dulu ya, dicoba nanti. Sangat menarik. Masya-Allah. Betul Pak. Dan ada beberapa produk sebenarnya yang sangat-sangat menarik berkaitan dengan CTC ini Pak. Tadi satu adalah berkaitan dengan mereka yang macam ada kata mau berhenti di pertengahan jalan. Okey. Yang ini Pak, kalau Pak Afnan masa dekat dalam TTT tu beliau dia sudah kena buat yang kucing tu kan. Bayangkan Pak, saya sedang praktisi untuk TTT. Ada seorang wanita yang sudah ada keputusan untuk bercerai. Cerai dia apa? Berpisah. Sama-sama cerai. Mau bercerai. Itu praktis praktis assignment waktu trainer ya? Iya, yang saya videokan tu. Iya. Dan yang paling best itu tahun berapa? Pak 2019. Saat pandemi. Dan alhamdulillah Pak, selepas kita buat CTC, saya tanya satu soalan yang mudah. Okey, apa yang mendorong? Mudah kan CTC mendorong menghalang. Cuma itu je. Apa yang mendorong, apa yang menghalangi. Gitu. Jadi saya pun kata apa yang mendorong bercerai. Dia kata marah. Ada yang lain tidak, marah saja. Jadi bagaimana jika saya bantu untuk hilangkan marah itu? Masya Allah. Dan hilang marah, dia terus buat keputusan meneruskan perkahwinan. Dan sampai sekarang alhamdulillah. Yang founder CTC? Genius. Ini genius kendal ni. Alhamdulillah ilmu Pak Jumala telah bisa menyelamatkan satu perkahwinan. Subhanallah, masya-Allah. Sepatutnya Pak Ganda nanti kita kena ada satu sesi Pak Jumala di sini. Kita di situ. Dan kita kena tengok bagaimana Pak Jumala buat sesuatu yang baru temu begini, sudah ada kendalnya untuk kendal ya. Untuk sekarang saja. Sebentar lagi. Iya. Aku sekarang menjadi tamu. Iya. Jadi selamat datang Sobat Kendal. Ya, Pak Jumala. Bagaimana Pak Jumala boleh berani untuk memperkenalkan CTC ini kepada orang ramai, sedangkan benda itu jumpa secara spontan, semula jadi dan sebagainya. Macam itu, dan sebenarnya itu kendal yang ada dekat Pak Jumala. Kalau tak ada kendal, betul. Jadi jawabannya sudah dijawab. Apa dia? Itu di kendal tadi. Betul-betul keliling gue sudah Pak. Jadi memang yang penting wani Pak. Iya. Sing penting wani, yang penting berani. Wani ya. Berani. Jadi apapun kalau
meskipun kita sudah punya banyak teori, banyak ilmu, tapi kalau tidak ada keberanian, ya kita tidak berani melangkah, tidak berani action. Nah supaya berani bagaimana? Beginilah. Langsung terus ditepuk ya. Iya. Ya tapi mungkin ini Pak ini gini Pak, mungkin kan awalnya 2014 tuh ya. Itu kan kok kan baru gini ya ilmunya ya. Mungkin Pak Ken pengen penasaran gitu. Iya. Kok bisa Pak Jumala, wah ini dengan modal yang ini orang bisa percaya gitu. Iya. Mungkin itu ya. Yang pertama, saya mendapatkan ini bukan wangsit. Wangsit itu apa? Tahu ya wangsit ya? Tempo yang singkat. Bukan. Wangsit itu seperti wahyu, gitu. tapi bahasa Jawa. Kalau wahyu kan nabi ya. Iya. Oh, bahaya tuh Pak. Iya, kalau wahyu kan nabi. Wangsit itu kayak apa ya? Ilham. Ilham. Ya, benar. Ini bukan semata-mata ilham yang mimpi terus jadi, bukan Pak. Saya belajar apa yang disebut neuro-linguistic programming. Benar. Ini adalah para trainer top Malaysia neuro-linguistic programming. Subhanallah. Allahumma amin. Doa daripada Pak Guru pada kita. NFNLP Master Trainer. Oh iya. Saya kalah. Saya trainer, beliau master trainer. Masih lagi belajar daripada Pak Jumala. Walaupun gitu, kami masih belajar lagi dengan Pak Jumala. Dari ilmu NLP itu sebenarnya Pak ya. Iya. Bagaimana Pak Jumala dapat daripada NLP itu CTC itu? Saya mendalami, menguasai, belajar lebih dalam tentang teknik yang disebut edit submodality. Jadi edit submodality itu seperti yang kita ketahui bersama, ini semuanya para trainer NLP sudah tahu. Saya ingin kasih tahu cakendel. Edit submodality adalah sebuah teknik yang bisa mengubah emosi kita, marah, benci, kemudian dendam, takut, tidak percaya diri. Itu semua bisa dihilangkan dengan teknik edit submodality. Yaitu apa? Kita itu kalau punya pengalaman itu disimpan dalam bentuk suara, kemudian gambar, kemudian bau, kemudian taste kemudian rasa ya. Nah, yang sering di dalam NLP disebut visual, auditory, kinesthetic, olfactory, gustatory, atau sering disingkat VAKOK. Indonesia bilangnya VAKOK, kalau di Malaysia apa? Iya, VAKOK juga ya. Tapi agak V gitu ya. Lebih jelas tajwidnya. Lebih tajwid ya. Nah, itulah edit submodality. Ketika suaranya diperkecil di dalam memori kita, maka emotion kita ini bisa turun. Ketika imajinasi kita warnanya dibuat jadi hitam putih, maka emotionnya itu bisa turun. Bahkan bisa hilang sama sekali. Nah, ternyata itu bukan hanya gambar, suara yang bisa dihilangkan, tetapi emosi itu tersimpan di dalam muscle, di dalam otot-otot ini secara kinestetik, Pak. Benar. Iya. Dan ternyata pusatnya tuh ada di sini. Begitu. Tidak nih Pak ya. Iya. Semua saya katakan ternyata itu karena tadinya ada sebuah ide, Pak Ganda. Orang Jawa itu kalau emosional, kalau marah begitu ya, itu sebutannya gondok. Gondok itu kan gondok banget. Gondok banget itu jadi gondu. Iya. Nah, gondok itu pusatnya di sini karena seperti orang terkena penyakit gondok. Apa ya penyakit gondok itu? Beguk. Nah, kalau bahasa Melayu Malaysia ya, gondong. Nah, kalau kita gondong. Gondong atau bahasa Jawanya gondok juga, Pak. Iya. Makanya gondok itu karena mengidap gondok. Iya. Mengidap. Iya. Mengembang. Jadi ini seperti mengembang. Iya, di sini ngembang. Tapi seperti, Pak. Karena dia itu berubahnya itu micro muscle. Berubahnya itu secara mikroskopik, jadi nggak kelihatan. Tapi benar-benar kaku kalau kita marah itu. Nah, itu ilhamnya memang dari situ. Ilham benar kalau itu. Ilham benar ya. Iya, jadi idenya, inspirasinya dari situ. Loh, berarti kalau ini dilenturkan, harusnya emosinya hilang dong. Itu adalah dugaannya.
Awalnya saya menduga begitu, harus hilang dong. Terus kemudian ini kalau digeser gini Pak, kalau kita marah itu leher kita itu kaku. Benar. Coba anak-anak itu kalau marah itu kan tangannya begini. Benar. Kalau digini kan, nggak mau, gitu ya. Kenceng. Sama seperti itu. Kita juga begitu. Kalau kita marah itu ininya kaku. Nah, ketika kita lenturkan begini, sambil fokus di kemarahan ini, maka marah itu tidak bisa kita pertahankan. Dia akan hilang, musnah. Langsung hilang. Itu yang teknik pertama ya. Yang teknik kedua begini. Jadi ternyata bukan hanya begini, tapi juga bisa ditepuk-tepuk. Nah, itulah awal mula bagaimana CTC itu ketemu, dan kemudian pertama kali Pak saya seminarkan di tanggal 16 Maret ya, di tahun 2014, dan hasilnya luar biasa. Oke, Bapak, boleh Bapak kongsikan Bapak? Apa tuh? Pada ketika mana Bapak dengan mengkongsi dipanggil apa ya? Ketika mana Bapak menceritakan, kita guna istilah menceritakan dan berbicara tentang CTC, bagaimana penerimaan mereka pula tentang CTC ini? Awalnya saya awalnya ya mencari orang-orang yang sudah trust kepada saya. Itu tekniknya itu namanya. Iya. Jadi orang-orang yang saya tahu dia sudah trust kepada saya. Salah satunya Bu Novi. Oh iya, Bu Novi ya. Ibu Novi. Iya, yang lain-lain Bumia Inayati. Ya mesti percaya tapi ya. Karena kita satu foundation. Bumia Inayati itu di Sekolah Alam di sebelah sini Pak, Sekolah Alam Ar-Ridho. Itu kita satu foundation sama beliau. Dia saya undang, beberapa anaknya juga saya undang. Terus Bu Novi, terus siapa lagi, ada sekitar 16-17 orang. Dan semua mengatakan luar biasa Pak. Nah itu membuat saya terus menggalir. Nah ini yang pertanyaannya mungkin akan ditanyakan adalah pada tahun 2016 saya berani publikasikan ke seluruh Indonesia, dan waktu itu pertama kali ada di Surabaya. Dan yang hadir psikolog, ya apa namanya kalau di psikologis, konselor. Yang hadir bukan main-main, orang-orang akademik, dan saya background saya tidak ada psikologi. Sama Pak. Jadi ketika sama ya. Jadi ketika ditanya begini, bagaimana Pak Jumala bisa menentukan kok di sini? Kok bukan di sini? Itu pertanyaan mereka Pak. Bagus tuh. Saya pun mau bertanya tadi. Sudah. Banyak betul ilham Pak. Aja Tok Guru je mesti boleh baca fikiran kita. Cak kenda. Lo mengapa harus ditepuk-tepuk di sini? Jadi bagi sobat kendel yang belum tahu CTC itu apa, adalah teknik untuk menghilangkan kemarahan, emosi-emosi buruk, takut dan seterusnya ya, hanya dengan ditepuk-tepuk. Nah, kembali ke kelas yang di Surabaya. Ada seorang dokter spesialis anatomi. Anatomi. Iya. Oke. Spesialis anatomi tanya, Pak Jumala, mengapa di sini? Mengapa bukan di pantat, di bokong, pantat ya? Bonggong. Waduh, iki ya Pak, spesialis anatomi ya, aku jawab itu ya Caca. Susah saya jawabnya. Ibu, ini proven. Ini sudah terbukti. Jadi kalau ibu bertanya seperti itu, saya kembalikan kepada ibu untuk diteliti, untuk di research, dan saya bertanggung jawab atas bukti evidence yang sudah ada. Nah, saya tidak bisa jawab Pak. Itu bukan ilmu saya, daripada saya menjawab salah. Tapi jawaban yang Bapak bagi kepada beliau itu betul-betul clean language namanya Pak. Kembali lagi ya? Ya, kembali lagi. Sila ibu riset, saya bertanggung jawab untuk menjadi narasumber. Karena saya punya bukti-bukti. Oke. Itu yang saya sampaikan. Tetapi tentunya kalau Pak K sama Pak Afnan ditanya seperti itu ya bukan begitu jawabannya. Dan ini sudah proven ribuan pasien. Dan sekarang sedang diteliti oleh Ibu Dr. Umi Nazihat. Ya, Dr. Umi ya dari Perlis University. Benar. Saya kira itu jawabannya. Sedang diteliti. Iya, sedang diteliti. Betul. Secara akademik. Betul. Secara sains ya.
Tetapi di dalam praktek ya ini proven, ini sudah ribuan orang. Uish, sangat sangat. Itu jawabannya saya kira sudah sangat-sangat oke. Yang berat itu yang pertama kali saya ditanya itu. Gitu bro ya. Jawabannya ya, pertanyaannya terjawab nggak sih? Ya, sudah terjawab. Menarik Pak. Ya, sungguh luar biasa sekali. Luar biasa sekali. Ada bezanya ya, ketika mana kita pelajari CPC ini melalui online atas talian, kita dapat rasakan ilmu-ilmu yang disampaikan oleh Pak Jumalan ni benar-benar ikhlas ingin disampaikan pada kita. Namun apabila berjumpa secara bersemuka, memang confirm ikhlas dan banyak betul ilmunya. Masya-Allah. Saya pun mau juga Pak. nanti. Masya-Allah, banyak betul ilmu tadi. Masya-Allah. Jadi dan kita boleh lihat sekali bahawa Pak Jumalan ni dia lebih kepada action oriented. Tindakan dan ada keberanian. Kita lihat sendiri tadi kita sebut patut Pak Jumalan dia ada di situ untuk cerita kendalnya dia. Langsung bertukar. Action oriented. Ya, betul. Kalau di Malaysia cakap dan buat. Bukan cakap tak serupa bikin. Cakap langsung terus dibuatnya. Masya-Allah, hebat, semua luar biasa. Itu sebab sobat kendal sekalian harus ya, kalau di sini wajib setiap yang ada di Indonesia dan seluruh pelosok dunia menguasai ilmu CTC, Creative Trauma Cleansing, untuk cleansing, membersihkan emosi-emosi yang tidak berguna. Setuju. Dan cara dia itu terlalu mudah. Saya sudah sebut sambil driving ya, saya mengemudi mobile. Ini bahasa Indonesia bagus sekali loh. Masih belajar bahasa. Sobat kendal, ini 13 bahasa dia menguasai. Gitu. Mungkin ada sedikit teori yang Pak Afnan boleh kongsikan dekat dalam micro expression. Ini adalah trainer micro expression dan juga bahasa badan. Okey, berkaitan dengan kaitannya dengan Okey. Silakan. Jadi boleh jadi tambahan kepada maklumat. Terkait dengan apa yang Pak Jumala bicarakan tentang gondok di sini, iaitu ketika mana kita menunjukkan ekspresi marah, antara bahagian otot muka yang kita akan tekankan adalah pada bahagian rahang. Okey. Katakan saya sedang marah dengan Pak Ganda. Kelihatan ya? Rahang saya terus nampak kencang ya. Pertama sekali saya tengok dia marah, Pak. Sebab dia seorang pria yang terlalu tenang sebenarnya. Baru kali ini marah ya. Sama saya lagi marahnya ya. Baru ketemu terus marah. Allah. Okey, teruskan. Jadi apabila kita marah, kelihatan pada bahagian rahang kita ni ditekan. Dan langsung terus leher kita juga kelihatan seperti keras begitu. Okey. Dan memang amat cocok sekali apabila Pak Jumala kata semua emosi yang negatif semua berkumpul pada bahagian sini, bahagian rahang kita. Dan jika ada saya membaca beberapa kajian ilmiah Pak Jumala, Pak Ganda, antara bahagian-bahagian yang terkesan ketika mana emosi kita negatif adalah pada bahagian kepala, bahagian tengkuk, bahagian bahu, pinggang dan juga bahagian betis. Itu antara bahagian-bahagian jika orang yang dalam keadaan yang tension, dalam keadaan yang tertekan, bahagian-bahagian tersebut akan terasa. Ini bonus nih. Dalam kelas micro expression dan body language yang saya attend bersama Pak Afnan, dia tidak bagi tahu ya. Ini semua sembarangnya. Sembarang. Istimewa untuk cah kendal. Diulangi. Kalau kita lagi tension marah, antara bahagian yang akan terkesan pada bahagian kepala kita, pada bahagian tengkuk kita, bahu, pinggang dan juga betis. Betis ya. So
kemungkinan berikutnya yang perlu dicoba atau diteliti adalah bagian-bagian tadi. Betul. Misalnya, kalau istri saya capek, istri saya tidak terlalu suka untuk Tepuk. maka yang saya tidak terlalu suka, nggak nyaman dia. Maka yang saya tepuk ini. Dan itu juga efektif. Sedikit perkongsian ya. Ketika mana kita berjumpa dengan seseorang, ini dalam bahasa tubuh ya. Bila kita berbicara dengan seseorang, kita ingin mengawal mereka untuk mendengar kata-kata, kita langsung terus pegang pada bahagian bahunya. Oh gitu. Langsung orang tersebut akan merasa seperti dia hilang punca kuasa dan terus dia tunduk. Jadi bagaimana sahabat? Nyaman ya tuh guru. Nyaman sekali. Oh, yang suka gini nyaman ya? Iya. Bukan hanya nyaman Pak, tapi dikuasai. Saya bicara apabila saya berada di masjid-masjid. Jika anak-anak kecil berada di masjid, ketika mana mereka membuat bising, usah dimarahi mereka. Pergi pada mereka, langsung maaf ya Pak. Kita berada di masjid. Langsung terus anak itu terus tunduk. Kerana kita terus memeluk, kita pegang pada bahunya dan kita tepuk-tepuk pada bahagian bahunya. Langsung dia terus tunduk dan terus aku dengar apa yang kita bicarakan. Begitu. Buat yang benar saja ya. Iya. Jangan nakal-nakal ya. Tak boleh seronok-seronok. Tak boleh seronok-seronok ya. Waktu sudah di penghujung. Wah, sebentar saja. Ini tidak terasa. Begitu teruja sekali berada di sini berkongsi bersama dengan teman-teman. Sebab ada 2 tetamu. Dan oleh karena itu Bapak kembali ke sini ya. Terus sikit Pak. Oke. Terima kasih. Kita interview founder. Luar biasa sekali. Wah, nggak Pak, kita masih ada yang ditanyakan, silakan. Untuk saya itu Pak. Cukup. Jadi daripada situ tuh secara umumnya CTC ini dia boleh membantu dan merawat ya. 3 perkara. Apa itu? 3 perkara. Pertama sekali emosi. Dan ini sudah diuji Pak. Rupanya di Malaysia ada sebulan sebelum peperiksaan SMP. Apa tuh SMP? Sijil Pelajaran Malaysia. SPM. Sijil Pelajaran. Ini Malaysia. untuk sekolah menengah tinggi. Sijil itu sertifikasi ya? Sertifikasi. Ya, pelajaran. Pelajaran Malaysia, di mana apabila sudah menduduki sijil pelajaran Malaysia SMP ini, ianya SPM. Okey. Ianya menjadi satu tiket ataupun satu tiket ya, tiket untuk masuk ke universitas untuk sambung ke S1. Asyik. Seperti SM di sini ada. Kalau di sini high school ya, SMA. Okey, jadi ada seorang student pelajar ya. Student atau dia SMA ya. SMA. Dia daripada masa kalau di SD sekolah dasar dia di SD subjek matematika saja matematika dia paling dapat D. Okey, sampailah bila dia mau ke trial untuk SPM tadi tu percubaan dia hanya dapat C. Itu pun selepas ada kelas private selama 2 tahun. Dia harus privat 2 tahun. Itu dari D dia hanya bisa up menjadi C. Terus jadi pada masa tersebut dia terus cari macam mana dia mau jadi A, jadi A dan kita rawat dengan CTC Pak. Masya Allah. Saya kata hasilnya apa? Hasilnya saya kata begini, sekarang ni apa yang mau ditargetnya? Dia ada 10 subjek, 9 subjek, 10, 9 macam tu lah. Dan dia kata dia mau subjek yang utama dapat A. Okey,
selepas di CTC kan, saya kata okey, antara subjek tu yang mana yang paling paling sukar? Saya kata pada awak untuk dapat A itu apa? Takut. Jadi apa yang paling ditakuti? Apa yang paling ditakuti? Sebab dia kata apa perasaan terhadap subjek matematika? Subjek itu pelajaran matematika. Dia perasaannya takut. Bukan tidak yakin, takut. Kan setiap orang lain. Takut dia. Takut. Jadi dia kata kalau macam tu ada berapa yang dia takut, dia kata ada lebih kurang 6. Ada beberapa subjek dan dia takut juga yang memang dia confirm A tak dapat A juga. Dia yang yakin A tak dapat A. Dan kita pun dia kata antara banyak-banyak tu yang mana paling takut? Matematika. Keluar result, Pak. Apa? Akhirnya keluar keputusan peperiksaan. Selepas keluar keputusan dan the result matematikanya A, Pak. Dan 6 subjek yang dia takut itu semuanya A, Pak. Masya Allah. Subhanallah. Luar biasa. Siapa foundernya? Pak Jumala. Teknik yang simple, teknik yang mudah dan teknik boleh bisa dilakukan di mana-mana, kapan-kapan aja. Siapa foundernya? Pak Jumala. Pak Jumala di sila. Sobat Gundul, saya ingin highlight apa yang tadi Pak Kike sampaikan. Jadi apa yang dirawat Pak Kike itu adalah anak yang tadinya tidak punya percaya diri, bahkan takut dengan matematika. Dia mau ke sekolah yang lebih tinggi, nilainya masih D, dan trial hasilnya C. Dan private class 2 tahun. Dan sudah trial private class kursus 2 tahun itu hasilnya dari D menjadi C. Kemudian dirawat oleh Pak Khairil Anwar dengan perawatan CTC, dengan teknik CTC begini. Nah, yang terjadi ketika dia sudah dites ujian masuk, hasilnya matematika keluar. Artinya apa? Kalau anak-anak kita kemudian sulit dan takut pelajaran atau subjek-subjek tertentu, dia bisa dirawat dengan CTC. Benar. Itu yang ingin saya underline, highlight. Silakan lanjut Pak. Tadi mau tanya. Betul. Atau mau cerita Pak? Maknanya kalau di sekolah, di SMA, SD, apa semua ada psikolognya. Ada guru, ada konselor. Ada konselor. Konselor di SD, SMA, wajib belajar CTC. Wajib belajar. Kepala sekolah pun wajib. Gitu ya? Bukan hanya konselor, kepala sekolah pun wajib. Ibu bapak juga wajib. Kalau di Semarang siapa yang harus dihubungi? Pak Ganda. Ini trainer CTC di Semarang. Nah, kalau di Malaysia ya itu Pak Khairil Awan dan Pak Afnan Abdul Fattah. Amin. Pakai sekali lagi, kita sudah kehabisan waktu. Terlalu singkat ya untuk bercerita dengan Pak Ke dari Malaysia. Ini istimewa sekali. Biasanya kita hanya dari Indonesia, Pak, dan ini adalah dari Malaysia. Ini pertama ya kita berdua daripada luar negara. Iya, benar ya. Oke. Nah, Pak, ini Pak Ke dan Pak Afnan adalah ketua ICT. Indonesia CTC Practitioner Association, yaitu asosiasinya para praktisi CTC di chapter Malaysia, dan beliau adalah sekjen di chapter Malaysia. Pertanyaan saya Pak, mimpi ke depan apa ini? Apa yang akan dibuat oleh ICA chapter Malaysia? Silakan Pak. Mulakan dulu. Sebab impiannya terlalu besar. Iya. Apa mimpi ke depan apa? Kita ingin kembangkan lagi CTC di Malaysia dan juga dalam masa yang sama menunjukkan betapa efektifnya dan berkesannya CTC bukan hanya pada manusia, juga pada hewan dan insyaAllah pada pohon-pohon juga. InsyaAllah. Oke. Terima kasih. Termasuk Brunei Pak, Bapak kan sudah punya kelas di Brunei juga. Benar. Dan alhamdulillah kami berdua sudah melebarkan sayap CTC ini ke Brunei. Ya. Dan kita beri satu tepukan gemuruh pada founder. Oke. Oke, itu cabarannya. Cabaran apa? Cabaran semasa cabaran.
challenge yang Bapak bagi kepada kami semasa TTT memang berat. Pak, kami hubungi 1111. Akhirnya ada seorang, dan kebetulan ketua Persatuan Kaunselor Brunei yang mengikuti program. Alhamdulillah. Dan yang luar biasa ya, Pak K bersama Pak Afnan ini kelasnya bukan hanya dihadiri tadi salah satunya atau dua ya, sudah ada dua ya dari Brunei, tetapi salah satu dari murid beliau untuk CTC adalah seorang profesor ya. Iya, Profesor Aziz. Iya, Profesor Aziz. Profesor Aziz kalau melihat, terima kasih ya, percaya. Terima kasih Prof. Prof adalah seorang yang sangat terbuka. Saya sangat seronok apabila belajar bersama dengan Prof. Iya. Sangat teruja untuk ketemu segera sama Prof Aziz ya. Amin. Mudah-mudahan ada di sini. Terujanya sama teruja. Penasaran. Ingin segera ya kan? Iya. Teruja Prof, untuk ketemu Prof Aziz. Amin. Baik, dan kami sudah melihat beberapa strategi Pak untuk ke depan untuk memperkenalkan CTC. Salah satu daripadanya kita bawa tajuk bagaimana menukar pelajar daripada D atau E kepada A untuk subjek. Untuk pelajaran. Jadi kita boleh nampak benda tersebut dan ibu bapa, itu tajuk-tajuk yang kami bincang ni Pak. Okey, yang keduanya Pak adalah salah satu daripada CTC ni, kelebihan dia adalah merawat penyakit-penyakit fizikal. Ya benar. Dan alhamdulillah kita merawat sakit gigi Pak. Jadi memang boleh kita jadikan kelas untuk ibu bapa, untuk parents, ibu ayah ya. Ortu. Orang ini bahasa Indonesia bagus banget. Untuk ortu di tengah-tengah malam, lagi-lagi kalau di kampung-kampung kan tidak ada klinik malam-malam. Tidak ada klinik, pas tidak ada obat ya toh. CTC juga. Cukup dengan CTC. Iya benar Pak. Sakit gigi tengah malam insya Allah sembuh. Amin. Tapi sembuh hanya rasanya ya, besok tetap harus ke dokter loh Pak. Benar. Mesti. Seperti migraine yang saya cerita tadi Pak, memang saya kata kena jumpa dokter. Insya Allah. Ya khususnya fisikal penyakit fisik yang disebabkan karena psikosomatis. Jadi penyakit fisik yang karena psikologis. Gitu ya, ada migrain, ada perut sakit gitu ya. Bahkan Pak ada yang slip disc. Apa tuh? Slip disc ni sakit pada tulang belakang. Ada yang sakit kan. Jadi kalau di Indonesia sebetulnya saraf kejepit. Dan dia ada yang makan painkiller sampai 2 kali satu hari. Dan alhamdulillah Pak, dia sudah boleh kurang jadi sekali saja. Yang lagi sekali saya kata pergi jumpa dengan doktor, minta khidmat nasihat. Perawatan dokter. Dan sudah menjimatkan duit perusahaan Pak. Alhamdulillah. Dan yang ketiga tadi emosi, penyakit fizikal, dan yang ketiga adalah berkaitan dengan cinta. Yang ini kami akan mendekati bagi mereka yang menjadi kaunselor kekeluargaan. Sebab macam mana nak jadikan rumah tangga itu berkekalan, kerana kadar perceraian itu terlalu tinggi Pak. Sikit-sikit cerai, sikit-sikit. Dan CTC bisa sangat membantu. Wah, betul Pak. Sangat membantu. Dia sudah punya case, saya sudah punya case beberapa. Betul. Mau bercerai tidak jadi. Benar. Dan sampai sekarang masih lagi harmonis. Mau kayak ramai macam mana Pak ya? Okey baik. Mau kayak ramai macam mana tuh Pak ya? Itu mau kawin ramai poligami. Boleh Pak, itu dibahas nanti ya. Poligami itu dibahas di lain kesempatan. Perlu kita datang lagi ke sini ya dia. Kami berani untuk datang balik dan berbicara tentang itu supaya biar kekal dengan yang satu. Setia yang satu. Insyaallah. Saya bilang apa? Sulit diputus karena memang terlalu asik ya. Padahal kita sudah lewat waktunya. Pakai satu lagi ya. Jangan panjang-panjang. Please berikan pesan untuk sobat kendal. Untuk sobat kendal apapun, whatever. Pesan. Mulakan dulu tentang emotion kah? Tentang semangat, tentang tips.
pada sahabat-sahabat Kendal, terima kasih banyak-banyak diucapkan kerana terus mengikuti channel ini, dan teruskan untuk bersama dengan channel ini kerana Pak Jumala dan juga Pak Ganda dan juga seluruh timnya menjanjikan pelbagai-bagai perkongsian yang cukup menarik, yang mana jika dilepaskan amat rugi sekali. Amat rugi. Ayo sekarang Okey. ya. Sobat Kendal, selama ini Pak Jumala asyik bercerita kendalnya orang lain, dan hari ini kita dapat keluarkan sendiri kekendalan Pak Jumala, yang sebenarnya CTC ini adalah satu genius yang lahir di Semarang dan Indonesia. Dan doakan Pak, menggunakan kebolehan bahasa yang ada pada Pak Afnan, mudah-mudahan kita sampai ke negara-negara lain. Spread out around the world ya. Ya benar. Dan kita bercita-cita CTC menginjak 5 benua. Amin. Insyaallah. Amin Pak. Amin. Insya-Allah. Dan wajib, harus, mesti. Semua. Oke. Waktu kita habis ya. Demikian yang kita share dengan pembicara canggih-canggih, keren-keren dari Malaysia. Kedua-duanya adalah master trainer NLP dari Malaysia. Benar. Dan punya kesempatan hadir di tempat ini, special invitation untuk mereka. Terima kasih ya Pak. Thank you very much. Terima kasih Pak. Terima kasih. Ya. Jangan lupa di subscribe dan bunyikan loncengnya. Tereng. Iwak hiu dagingnya kandel. See you, Cak Kendel.